Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Baik, nawasil fi syarhi kitab at-tauhid من كتاب من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى المتوفى سنة 56 و200 من الهجرة النبوية. Alhamdulillah pada pertemuan terakhir sudah selesai pada pembahasan apa penetapan sifat at-tajalli bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian dibahas juga terkait dengan masalah ru'yatullah, ya, yang terkait dengannya yakni sifat ru'yah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya masuk pada bab yang baru yang disebutkan oleh Al-Musannif rahimahullahu taala. Kata beliau rahimahullahu taala, babu ja'a fi qaulillahi ta'ala inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Bab firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya rahmat Allah taala itu dekat dengan kaum mukminin. Ya, dekat dengan kaum mukminin. Baik. Bab ini dibuat oleh Al-Musannif rahimahullahu taala untuk menetapkan salah satu sifat yang agung bagi Allah Subhanahu wa taala, ya, sifat yang sangat jelas, ya, penetapannya untuk Allah Subhanahu wa taala, bersamaan dengan itu diingkari oleh kaum mutakallimun dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah dan selainnya. Nah, maka bab ini di sini penulis rahimahullahu taala, ya, membawakan tiga hadis, membawakan tiga hadis untuk menetapkan sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala ini termasuk sifat yang paling lengkap pendalilannya. Paling lengkap pendalilannya disebutkan oleh para ulama bahwa sifat rahmat ini sabit untuk Allah Subhanahu wa taala berdasarkan dalil Al-Qur'an, kemudian As-Sunnah, ijma', kemudian dalil akal, ya, dan juga his tentu saja. Ya. Nah, adapun dari Al-Qur'anul Karim, ini banyak tentu saja ayat pembuka dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, ya, dan juga pengulangan nama Ar-Rahman Ar-Rahim, ya, dalam Al-Qur'an ini banyak. Kemudian adapun dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini akan disebutkannya tiga hadis di antaranya, dan hadis-hadis yang sangat banyak. 6 mengisyarat atau menunjukkan kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala baik secara tasrih atau isyaratan, ya. Kemudian ijma tentu saja dari para ulama ahli sunnah. Kemudian dalil akli, ya, dalil akli secara akal, logikanya. Dan ini dalil akal ini tidak berdiri sendiri, ditunjukkan dalam Al-Qur'an. Ketika Nabi SAW menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki mi'atu rahmah. Innalillahi mi'ata rahmah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki 100 rahmat. Yang satu rahmatnya diturunkan ke bumi. Ya, satu rahmatnya diturunkan ke bumi yang dengannya semua orang saling menyayangi dari kalangan manusia ataupun hewan-hewan. Semua makhluk saling menyayangi. Ini kan terdapat dalil akal di sini bahwa apa yang kita rasakan di dunia berupa kasih sayang dari siapapun orang-orang yang menyayangi kita,
Ya, itu dari Allah Subhanahu wa taala, itu sifat Allah taala. Yani kalau sifat rahmat ada di tengah makhluk, maka pada Al-Khaliq itu aula. Ya, itu aula, ya kan? Ini dalil akalnya. Adapun dalil his, ya ini lebih jelas lagi, tidak perlu dipikirkan. Keberadaan tidak sendiri dan seterusnya. Ya, dari makhluk alam semesta ini semuanya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rabbana wasi'ata kulla syai'ir rahmatan wa ilma. Wahai Tuhan kami, rahmatmu dan ilmu ya melingkup segala sesuatu. Nah, maka ini jelas sekali menunjukkan keluasan ataupun sabitnya sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sabitnya sifat rahmat untuk Allah Subhanahu wa taala dan pengingkaran terhadap keberadaan sifat rahmat ini sungguh adalah hal yang tidak bisa diterima. Dan sebagaimana biasa kaum mutakallimun ya, mereka menolak penetapan sifat rahmat bagi Allah Subhanahu wa taala ya, dengan alasan-alasan sebagaimana mereka menolak sifat-sifat yang lain. Sebagaimana mereka menolak sifat-sifat yang lain. Ya. Kemudian satu hal yang butuh disorotin di sini, ya. Kita sudah tidak perlu mengulang-ulangi tentu saja ya argumen mereka dalam hal misalnya istalzim ta'addud al-qudama atau istalzimut tajsim dan seterusnya. Itu jelas dari mereka secara umum. Namun yang butuh disoroti di sini adalah mereka mengingkari atau mereka mengingkari sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya mereka menetapkan, ini sebagian mutakallimin tentu saja, tidak semuanya. Mereka menetapkan apa? Sifat iradah bagi Allah taala seperti yang telah berlalu disebutkan. Ya, mereka menetapkan sifat iradah namun menafikan sifat rahmat. Ini hal yang tidak bisa diterima dengan akal. Iya. Bagaimana bisa kamu menetapkan sifat iradah bagi Allah taala tapi kemudian menafikan sifat rahmat? Ya. Jelas ya? Bagaimana mungkin kalian menolak sifat menetapkan sifat iradah sementara kalian menolak sifat rahmat? Nah, sudah kita sebutkan kemarin bahwa mereka mengatakan sifat iradah itu kami tetapkan karena masuk akal. Yani tidak mungkin Al-Khaliq itu mencipta, tidak mungkin dikatakan Al-Khaliq kalau dia tidak punya iradah. Kenapa? Buktinya di alam semesta ini makhluk berbeda-beda. Tidak ada satupun makhluk yang kembar identik 100% luar dalam, tidak ada, pasti ada perbedaan. Itu menunjukkan penciptanya punya kemauan, punya kehendak, makanya ciptaannya berbeda-beda. Ya, ciptanya berbeda-beda, yani tampilannya. Ya, tampilannya berbeda-beda. Karena yang dimaksud di sini yang membedakan adalah a'rab. Ya, a'rabnya mereka karena sudah kita sebutkan sebelumnya dalilnya Mu'tazilah dalam hal ini yaitu apa? Bahwa apa al-ajsam itu mutamasilah, semuanya sama. Jadi ketika mereka masukkan bahwa makhluk itu berbeda-beda, yakni a'rabnya berbeda-beda. Allah memberikan kepada mereka a'rab yang berbeda-beda. Ya, karena mereka meyakini ajsam mutamasilah seperti yang telah berlalu. Tapi intinya di sini kata mereka, lihat makhluk ini berbeda-beda. Menunjukkan penciptanya punya pilihan, punya iradah. Ya kan, mau ini mau itu, dia punya keinginan. Itu dalilnya. Mereka menetapkan sifat iradah katanya karena sifat iradah karena masuk akal. Nampak dia di ciptaannya. Nah, jelas ya? Kita katakanlah kalau kalian bisa memikirkan dengan dalil semacam itu, ini kan masih butuh pemikiran ya. Menetapkan sifat iradah untuk Allah dengan cara berdalil kayak tadi, itu enggak semua orang bisa. Orang awam pun tidak akan kepikiran gitu. Butuh berpikir, gitu. Butuh berpikir lebih dalam lagi sedikit untuk mengetahui itu. Sementara sifat rahmat yang dalilnya lebih jelas, semua orang bisa menetapkannya. Tidak perlu berpikir sedalam itu untuk mengetahui Allah punya sifat menyayangi, sifat rahmat gitu ya. Nah, di mana buktinya di makhluk juga lebih jelas dibandingkan bukti variannya atau bervariasinya makhluk. Bukti pada makhluk terlalu jelas. Ya. Bahkan bukankah dari awal dia mencipta karena dia merahmati? Ya. Nah, dari awal dia mencipta karena dia merahmati. Menciptakan semuanya. Ciptakan sorga ya karena dia merahmati. Menciptakan para penghuni sorga karena dia merahmati. Sebelum berpikir tentang mau makhluk ini beraneka ragam, berbeda-beda, menunjukkan penciptanya punya irada.
Ya, kita katakanlah, nggak usah dipikirkan dulu variannya. Adanya mereka itu merupakan bukti rahmat Allah Subhanahu wa taala, dalil bahwa Allah punya rahmat, keberadaan mereka. Iya, jelas ya. Nah, demikianlah kalau apa eh, seorang beragama dituntun oleh akal, akan terjadi tanakut, akan terjadi benturan di sana sini, tidak konsisten dengan pendalilan. Ya, enam, memperturutkan hawa nafsu yang seharusnya diterima ditolak, ya, yang seharusnya ditolak malah diterima. Mereka menafikan dari Allah apa-apa yang sabit untuk Allah, dan sebaliknya mereka menetapkan untuk Allah apa-apa yang Allah tidak tetapkan untuk dirinya. Nah, maka sifat rahmat ini jelas, jelas ya. Ini jelas sifat rahmat bagi Allah Taala ini selayaknya tidak diperdebatkan, selayaknya gitu. Dan ini juga menjadi hal yang unik gitu. Ya, kalau misalnya kita tanyakan kepada orang-orang yang mengklaim diri sebagai mutakallimin, Asy'ariyah Maturidiyah, ya, dari kalangan orang-orang awam yang tidak mengetahui apa itu mazhab mazhab Asy'ariyah Maturidiyah. Ditanya apakah Allah punya rahmat, sifat rahmat, katanya iya. 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 Tidak ada siapapun dari kalangan awam masyarakat yang tidak tersentuh dengan paham-paham ini, hanya klaim mengatakan kami akidahnya ini, akidahnya itu. Ditanya Allah punya sifat rahmat nggak? Atau kita bilang di depannya Allah tidak merahmati, Allah tidak punya sifat rahmat, dia akan marah. Ya. Ini menunjukkan, ini dalil yang menunjukkan bahwasanya klaim kaum muslimin itu 90% atau lebih, ya, atau kurang atau mayoritas kaum muslimin itu mutakallimun, ini klaim yang tidak berdasar. Ini klaim yang tidak berdasar, hanya iddia, mengaku saja. Ya. Ini hanya pengakuan. Iya nih, kita berbicara mengenai hakikat ya, bukan nisbat. Kalau penisbatan mungkin, namanya penisbatan ya semua orang bebas menisbatkan kepada sesuatu. Ya, ini secara nisbat, penamaan tasmiyah mungkin, mayoritas mungkin, mungkin ya, belum 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 tentu juga butuh survei. Tapi mungkin kalau dibilang sekedar penisbatan. Tapi kalau kenyataannya, kalau dibedah lebih lanjut, dibuka, ditanya, disurvei, ditanyakan, ya bisa jadi tidak seperti itu. Kemungkinan besar tidak seperti itu. Karena banyak orang yang tidak mengetahui, hanya dari turun temurun bahwa ini akidah yang benar, ini mazhab akidah yang benar, ya. Ya udah, itulah ketika ditanya akidahnya apa, ini tanpa dia mengetahui sebenarnya, ya. Ketika dikatakan Allah, ketika kita bilang di depan matanya, kita bilang Allah tidak punya sifat rahmat. Ya. Allah tidak punya sifat rahmat. Kemudian Allah tidak punya sifat hikmah. Kemudian manusia itu bukan dia yang berbuat, dipaksa-paksa saja secara batin. Batinnya dipaksa. Ya. Jelas ya? Batinnya dipaksa misalnya. Mereka akan marah. Akidah apaan itu? Ya. Padahal itu akidahnya apa? Akidahnya Syairah. Ya. Mereka menisbatkan diri kepadanya. Ya, mereka menisbatkan diri kepadanya, tapi ternyata ketika disebut mereka nggak terima. Nah, maka ala kulihal, kembali kepada masalah ini, si penetapan sifat rahmat bagi Allah Subhanahu wa taala ini selayaknya bukan hal yang perlu diperdebatkan. Adapun argumen yang mereka sebutkan bahwa kalau dia merahmati berarti kelaziman rifqatul qalb, ya, menunjukkan kelembutan hati, berarti Allah punya qalb, atau dari yang lain mengatakan bahwa kalau Allah Taala memiliki sifat rahmat, menyayangi, berarti dia punya hajah kepada makhluk. Ya, dia punya hajah, kebutuhan untuk merahmati, kebutuhan kepada yang dia sayangi, yang dia rahmati. Berarti ada al-mail, kecondongan di situ untuk kecondongan Allah condong kepada makhluknya. Dan al-mail itu alamatul ihtiyaj, ya. Dan al-mail kepada sesuatu merupakan tanda dia butuh. Sementara Allah tidak butuh kepada apapun, berarti Allah tidak punya ketergantungan, ya, kepada siapapun. Kalau begitu Allah tidak punya sifat rahmat. Ini dalil-dalil yang apa jelas kita katakan bahwa semua kelaziman-kelaziman tersebut dibangun di atas apa? Dibangun di atas perkara dasar yang keliru, yang batil, yaitu menyamakan sifat Allah Ta'ala dengan sifat makhluk. Nah, dan sebagai catatan tambahan di sini, ya, bahwa kelaziman kelaziman dari sifat Allah Ta'ala
kelaziman dari sifat Allah Ta'ala, selama itu betul-betul merupakan kelaziman, maka itu adalah hak. Itu adalah hak, itu adalah benar. Karena itulah di antara kaidah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ya, yang beliau tentunya kutip dari para ulama terdahulu, bahwa dilalatu asma'illahi ta'ala ala dzati was sifat, ya, takunu bil mutabaqah wa bit tadammuni wa bil iltizam. Ya. Bahwa dilalah lafaz, dilalah nama Allah Ta'ala terhadap zat dan sifatnya itu ada tiga dilalah. Yang pertama dengan yang kedua tidak ada iskal, itu dilalah lafziyah, yaitu mutabaqah dan tadammun, itu jelas. Ya. Nah, yang butuh ditekankan adalah dilalatul iltizam, bahwa kelaziman dari nama Allah Ta'ala, kelaziman yang ditunjukkan oleh nama Allah Ta'ala ataupun sifat Allah Ta'ala, itu adalah dilalah yang makbulah. Ya, yang diterima, yang hak. Kenapa? Karena lazimul haqqi haqqun, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kelaziman sesuatu yang benar, yakni firman Allah itu hak. Sabda Rasulnya itu adalah hak. Ya, yang merupakan wahyu dari Nabi, dari Allah Ta'ala, itu adalah hak. Ya, dan Allah Maha tahu segala sesuatu. Ya, kalau kita manusia, kita aja manusia, kalau kita ngomong, setidaknya kita akan berpikir konsekuensi ucapan saya begini, 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 begini. Sehingga kita, kalau kita mau kita terima dengan konsekuensinya, kita akan ucapkan. Kalau enggak, kita tidak akan ucapkan. Kita saja manusia berpikir, apa konsekuensi kalau saya ngomong kayak gini? Allah Ta'ala yang Maha mengetahui segala sesuatu, tentunya mengetahui semua lawazim dari firman-Nya. Ya. Maka ketika dia mengatakan, berfirman sesuatu atau wahyu dari Nabi wahyu, ya, diwahyukan kepada Nabi SAW, lantas hal itu memiliki kelaziman, maka kelaziman itu juga hak. Kelaziman itu juga muradun bihi, itu juga diinginkan oleh Allah Ta'ala, kelazimannya. Karena lazim Quran, lazimul al-haq hakun, lazimul haqqi hakun. Dengan catatan kata para ulama, itu betul-betul merupakan kelazimannya. Itu betul-betul merupakan kelazimannya. Ya, maka sebelum mengukur apakah itu adalah kelaziman yang apakah itu benar atau tidak, ya butuh dipastikan dulu itu betul-betul kelazimannya. Nah, sama seperti di sini. Di antara hal yang paling bermasalah di kalangan mutakallimun, dikarenakan mereka menjadikan akal sebagai hakim, seperti Mu'tazilah, ya, mereka menjadikan akal sebagai hakim dalam nama-nama dan sifat Allah, sehingga menurut mereka boleh menetapkan nama untuk Allah atau sifat untuk Allah yang tidak ditetapkan oleh akal, tidak ditetapkan oleh nakal, oleh wahyu, tapi ditetapkan oleh akal, boleh katanya. Nah, sampai dalam masalah iltizam juga sama. Mereka tetap menjadikan akal sebagai hakim. Maka menurut mereka, ini terlepas dari uh, kenyataannya, ya, klaim mereka juga seperti itu. Bahwa semua yang dilazimkan oleh akal, ya itu benar. Ketika mereka mengatakan bahwa Allah Ta'ala, oh kalau disebutkan sifat rahmat, ya, rahmat, apa kelazimannya sifat rahmat? Kelazimannya berarti kan riqatul qalb, ya, lembut hatinya. Oh, kelazimannya berarti ada, kalau kita merahmati, ya, ada mail, kecenderungan, ya, kecenderungan, dan kecenderungan itu menunjukkan hajat, butuh, ya. Oh, ini kelaziman yang batil. Nah, kalau begitu itu juga malzumnya juga apa? Batil. Tidak boleh menetapkan sifat rahmat untuk Allah. Nah, tapi kan ini warid dalam Quran. Ya sudah ditawil, tidak mungkin kita ingkari Quran. Mereka mengatakan atau mereka kemudian mentakwil rahmat ini kepada sifat yang mereka tetapkan, yaitu iradah. Mereka mengatakan bahwa rahmat itu bermakna iradatul in'am. Ya, keinginan memberikan nikmat. Atau rahmat itu iradatul ihsan. Keinginan untuk memberikan kebaikan. Sebagian yang mentakwil rahmat kepada muta'allaqnya, kepada maf'ulnya, yaitu rahmat adalah nikmat itu sendiri. Ya, rahmat Allah yakni nikmat itu sendiri, yakni menafsirkan sifat Allah dengan makhluk sebagaimana yang ma'ruf dari perbuatan mereka.
menafsirkan sifat-sifat fi'liyah Allah, menafsirkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Ya, dengan apa? Dengan makhluknya. Dan ini apa? Ada pembahasan tersendiri ya di tempat yang lain terkait dengan masalah ini. Ya, dipaparkan panjang lebar oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah ya akan pentingnya membedakan al-fi'il, al-fa'il sama al-maf'ul. Ya, pentingnya membedakan antara al-fi'il, al-fa'il dan al-maf'ul. Ya, mana perbuatannya, siapa pelakunya dan siapa objeknya. Ketika Allah Subhanahu wa taala merahmati, maka di situ ada perbuatan yaitu rahmat, sifat rahmat. Kemudian Allah taala yang merahmati Ar-Rahman dan ada al-marhum yang dirahmati. Nah, ini tiga hal yang berbeda, tidak satu kesatuan. Mereka justru menafsirkan al-fi'il dengan al-maf'ul. Rahmat Allah maksudnya adalah yang dirahmati, ya, yang mendapatkan rahmat dan seterusnya. Demikian pula yang lain bahwa makhluk maksud Allah taala memiliki sifat al-khalqu, sifat mencipta itu adalah makhluk dari kalangan Jahmiyah ya. Nah, Jahmiyah ataupun apa Mu'tazilah yang mengingkari sifat sifat Allah taala bahwa Allah taala memang punya nama al-khaliq tapi tidak punya sifat al-khalqu. Maksud al-khalqu di situ adalah ya si makhluknya. Ya, dan seterusnya. Menafsirkan sifat Allah taala dengan muta'allaqnya. Baik, maka ini semua merupakan kebatilan tentu saja ya. Mentakwil sifat rahmat dengan iradatul in'am atau iradatul ihsan atau dengan nikmat itu sendiri ya. Nah, ini apa? Ya, jawabannya sebagaimana yang telah sering berlalu ya bahwa eh, isbatus sifat atau pada dasarnya bahwa sifat Allah Ta'ala tidak boleh dipahami tasybih dari awal. Ya, penafian-penafian seperti itu dan kelaziman-kelaziman yang mereka munculkan itu semua dibangun di atas i'tiqad at-tashbih bahwa isbatus sifat yastalzimut tashbih. Iya. Nah, dan kalau sudah muncul akidah keyakinan tasbih dalam hatinya ya wajar muncul kelaziman-kelaziman seperti tadi. Nah, wallahu alam bissawab. Sekarang kita lihat dalil yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam bab ini. Kata beliau rahimahullah, haddatsana Musa bin Ismail, qala haddatsana Abdul Wahid, qala haddatsana Asim an Abi Utsman an Usamah radhiyallahu ta'ala anhu qala kana bunun li ba'dhi banatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yaqdi fa arsalat ilaihi an ya'tiyaha fa arsala inna lillahi ma akhadh wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu wa kullu nam wa kullun ila ajalin musamma fal tasbir wal tahtasib. Nah, kemudian fa arsalat ilaihi fa aqsamat alaihi. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمت معه ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وعبادة بن الصامت فلما دخلنا ناولوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه تقلقل في صدره وحسبته قال كأنها شنة فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد بن عبادة أتبكي قال إنما يرحم الله من عباده الرحماء. Ya. Kata beliau bahwa dari Usama, ya Usama bin Zaid radhiyallahu an, beliau berkata bahwa putra dari sebagian istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sebagian putri Nabi SAW yakni tawaf tufiya ya, 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 wafat. Nah,
Maka Nabi Shallallahu atau apa? Maka putri beliau ini mengiring orang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, meminta agar Nabi SAW datang, ayat tiah, meminta kepada mengirim orang kepada Nabi SAW, ya, meminta agar Nabi SAW mendatanginya. Nah, kemudian maka Nabi SAW tidak datang, ya. Justru sebaliknya beliau apa mengirim orang juga, ya. Beliau SAW tidak datang. Nah, sebutkan alasan beliau tidak datang. Nah, mengirim orang kemudian apa orang tersebut dengan membawa pesan, ya, disampaikan ini ucapan apa? Ucapan takziah, ucapan bela sungkawa. Ini sunnahnya. Inna lillahi ma akhadh wa lahu ma a'ta wa kullun ila ajalin musamma. Dalam riwayat yang lain wa kullu syai'in bi ajalin musamma. Wal tasbir wal tahtasib. Hendaknya kamu atau apa hendaknya dia, ya, dia hendaknya dia bersabar, katakan kepadanya agar bersabar dan mengharapkan pahala. Ya. Kemudian setelah disampaikan ucapan bela sungkawa takziah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia tetap ya kembali mengirim orang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wa aqsamat alaihi, yani katakan kepada ayahku, ya, bahwa apa dia yani aksama alaika, yani dia bersumpah dengan nama Allah agar kamu datang, meminta Anda untuk datang seraya menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, ya, meminta dengan sangat untuk datang. Maka Rasulullah SAW datang sebagai bentuk pengagungan, penghormatan kepada Allah Ta'ala. Kata Usama, maka saya juga ikut bersama beliau. Ada juga Mu'adz bin Jabal, ada Ubay bin Ka'ab, ada Ubadah bin Samit. Di sini, ya, mereka berapa? Berlima, ya, ya, dengan Usama bin Zaid. Tatkala Nabi SAW datang, masuk ke rumahnya, ya, kami masuk, nawalu Rasulullah SAW as-sabiyya. Mereka pun membawakan, ya, anak bayi yang sudah meninggal tadi atau anak yang sudah meninggal tadi kepada Rasulullah SAW, sementara beliau apa tidak kuasa menahan tangis, ya, sudah apa sudah, ya, di dadanya sudah sesak Nabi SAW, ya, sudah menahan, orang kalau menangis terus menahan gitu. Nah, kemudian Rasulullah SAW akhirnya menangis, sampai akhirnya beliau menangis tidak kuasa, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika melihat itu, Sa'ad bin Ubadah bertanya, atabeki, apakah anda menangis wahai Rasulullah? Allah, ya. Kemudian kata Nabi SAW, faqala innama yarhamullahu min ibadihi ruhama. Sesungguhnya yang Allah rahmati di antara hamba-hambanya hanyalah mereka yang merahmati juga. Baik. Ini sisi pendalilan yang diinginkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, yaitu pada kalimat innama yarhamullahu min ibadihi ruhama. Di mana innama di sini yufidul hasar. Yufidul al-hasar. Dan al-hasar di sini hasrul mutlak, bahwa hanya orang-orang yang merahmati di dunia, ya, yang akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana hadis, ya, yang dikenal di kalangan ulama dengan musalsal bir rahmah atau musalsal bil awwaliyah, ya. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Ya. Di mana Nabi SAW bersabda apa? Bahwa ar-rahimun, orang-orang yang merahmati di dunia, yarhamuhumur rahman, akan dirahmati oleh Ar-Rahman. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Nah, merahmatilah orang-orang yang di bumi, niscaya yang di langit akan merahmatimu. Ya, ini sih pendalilannya. Lihat, yarhamu Allah, fi'il fa'il. Sudah kita sebutkan, ya, ya, dari para ulama ahli lughah bahwa susunan
fiil fa'il itu merupakan susunan yang paling kuat dalam menisbatkan sesuatu kepada yang lain. Ya. Kalau kita ingin menisbatkan sesuatu kepada sesuatu yang lain, maka yang susunan yang paling kuat adalah jumlah fi'liyah, bukan jumlah ismiyah. Nah, kalau dikatakan Zaidun qa'imun dengan koma Zaid, kalau kita ingin sorotannya pada bahwa Zaid itu betul-betul berdiri, ya, betul-betul memiliki sifat berdiri atau berdiri ketika itu, maka lebih kuat koma Zaidun dibandingkan apa? Dibandingkan Zaidun qa'imun. Ya. Jelas sampai sini? Maka di sini lihat dikatakan yarhamullah. Allah merahmati. Nah, ini dinisbatkan betul-betul ya, ini dua-duanya jumlah ismi ataupun jumlah fi'liyah sama-sama menunjukkan sifat penisbatan suatu, betul. Tapi yang paling kuatnya adalah jumlah fi'liyah ini. Ya. Maka kalimat yarhamullah, Allah taala merahmati, ini jelas menunjukkan Allah taala dinisbatkan kepadanya sifat rahmat. Dinisbatkan kepadanya sifat rahmat. Ini sisi pendalilannya. Ya, sisi pendalilannya. Kemudian di sini Nabi SAW lihat menyebutkan tiga hal. Yarhamu fiilnya, sifatnya. Allahu fa'ilnya. Ya. Ar-Ruhama ibad, ini marhum, ini objeknya. Tiga hal yang berbeda. Yarhamullahu ruhama. Jelas ya? Yarhamullahu ar-ruhama. Ini tiga hal. Ya. Dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maknanya mutaaddi, ya, yang maknanya mutaaddi itu ditetapkan tiga hal padanya, yaitu isbatul ism, isbatus sifah ya lillahi taala, dan menetapkan hukum dari sifat tersebut. Nanti kita akan terangkan. Intinya di sini lihat ada tiga poin dan tiga-tiganya berbeda. Yarhamu Allah ar-ruhama. Nah, yarhamu Allah dan ar-Rahman. Menunjukkan bahwa semua sifat-sifat Allah Ta'ala yang terkait dengan makhluk, yakni yang mengandung sifat fi'liyah, di situ harus yang mengandung sifat muta'addi, yang mengandung makna muta'addi, maka harus dibedakan tiga hal ini. Iya. Siapa pelakunya, apa perbuatannya, siapa objeknya. Nah, karena ya seperti kita katakan tadi, mutakallimun mereka menafsirkan sifat rahmat Allah imma ditakwil kepada sifat lain yang mereka tetapkan, ditakwil kepada iradah, ya kan? Atau ditakwil kepada makhluknya, yakni rahmat yang Allah turunkan kepada mereka, ya, kepada hamba-hambanya, itulah bermakna rahmat Allah Taala katanya. Ditafsirkan dengan apa? Dengan almarhum, yang terjadi pada almarhum itulah rahmat Allah. Yang terjadi pada almarhum itulah maksudnya rahmat Allah. Mereka menafsirkan sifat Allah dengan makhluk. Ya, mereka menafsirkan sifat Allah dengan al-makhluk. Nah, maka sini jelas ya apa perbedaannya. Kemudian sisi yang lain bahwa Nabi SAW ya, ini diantara yang menunjukkan ya bagaimana wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW tidak mengatakan innama yarhamullahu min ibadih. Ya, misalnya apa? Min ibadihil mu'minin. Ya. Innama yarhamullahu min ibadihil muttaqin misalnya. Ya. Tapi disebutkan dengan apa? Dengan hal yang sama dengan maddah ya. Ya. Yang sama dengan fiilnya. Yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama. Di sini terdapat tambih bahwa makna Allah Ta'ala merahmati itu sama seperti asal makna dari yarhamu pada Allah, asal maknanya sama seperti kata rahmat yang kalian tahu di dunia ini. Maknanya, asal maknanya sama. Yang berbeda berbeda adalah makna sempurnanya, kualitas dan kuantitasnya, kesempurnaannya. Tapi asal maknanya sama. Iya. Jelas ya? Ini alasan kenapa kenapa Nabi SAW menyebutkan dengan kata ar-ruhama di sini. Ya, ar-ruhama, innama yarhamullahu min ibadihi rahmah. Untuk mentambi bahwa makna rahmat pada nama Allah atau pada sifat Allah yarham atau pada nama Allah ar-Rahman ar-Rahim itu asal maknanya sama dengan rahmat yang kalian tahu di antara kalian. Ya. Jelas ya? Sama. Enggak berbeda. Asal maknanya.
Baik. Makanya digunakan kata ar-ruhama. Yani kalian tahu rahmat di dunia itu bagaimana? Ya, sama. Makanya disamakan secara asal makna. Baik. Ini lihat bagaimana sabda Nabi SAW yang ringkas ini mengandung faedah yang penting. Bahwa nama Allah Subhanahu wa taala, ya, nama Allah Subhanahu wa taala itu apa? Ya, makna yang asal maknanya sama seperti asal makna yang terdapat di tengah-tengah kalian pada semua sifat Allah. Dan alasannya jelas, alasannya jelas. Karena Al-Qur'an yang di dalamnya terdapat nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala itu hudal lil muttaqin. Tidak mungkin ada lafaz yang tidak diketahui maknanya dalam Al-Qur'an. Apalagi sesuatu hal yang menjadi tasywiq, yakni hal yang apa yang sangat dirindukan oleh kaum mukmin, yaitu tentang Tuhan mereka, tentang pencipta mereka. Tidak mungkin pengenalan tentang pencipta yang mana itu adalah hal yang sangat wajar dan fitri kalau semua yang dicipta itu makhluk itu pengen tahu lebih banyak tentang penciptanya. Lantas tidak ada informasi apa-apa tentang penciptanya, sama sekali tidak ada. Bahkan namanya pun tidak ditahu apa artinya, misalnya. Tidak mungkin seperti itu. Dan kalau begitu dalam Al-Quran ada kata yang tidak ditahu maknanya. Dan itu tidak mungkin. Jelas ya? Maka ini kalimat inna ma yarhamullahu min ibadihi roma isyarat bahwa adanya kesamaan kesamaan asal makna. Apa yang kalian pahami pada rahmat pada makhluk, yakni berupa asal maknanya, maka itu juga asal makna yang sama pada nama Allah Ar-Rahman atau pada sifatnya. Kemudian hadis ini juga mengisyaratkan kepada kita bahwasanya seperti yang sudah berlalu ya, ini dalil akli, dalil hissi, bahwa rahmat yang ada di antara kalian, ya rahmat yang ada di antara kalian itu dari Allah Taala. Seperti yang sudah berlalu ya. Inna lillahi mi'ata rahmah. Bahwa Allah Taala punya 100 rahmat. Yani rahmat yang ada pada kalian, ya rahmat yang ada pada kalian itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dihubungkan. Yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama. Yani kira-kira dari mana ar-ruhama? Rahmat di antara kalian. Oh, disebutkan. Yarhamullah, Allah merahmati. Oh, dari penciptanya. Dari penciptanya. Sifat rahmat itu yang ada pada kalian itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kalian saja punya sifat rahmat, masa ia pencipta tidak merahmati? Ya. Kalau kalian saja punya sifat rahmat dan kalian menganggap bahwa sifat rahmat itu sifat yang baik, yang sempurna pada makhluk, maka bagaimana mungkin pencipta tidak bersifat dengan sifat yang husna, dengan sifat yang sempurna, yang baik tersebut. Nah, maka hadis ini sangat layak dibawakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah di bab sebagai hadis pertama dalam penetapan sifat rahmat untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena jelas sekali pendalilannya dan sangat tegas ya membantah mereka-mereka yang menolak sifat rahmat kemudian mentakwil dan seterusnya. Jelas ya? Ya, Allahu a'lam bissawab. Ini sisi pendalilan hadis yang pertama. Ya, saya lupa ya. Lompat tadi ayatnya. Firman Allah Ta'ala di judul bab maja fi qaulillahi ta'ala inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Baik, ini juga sama, Evan. Saya lupa tadi ini. Ya, sisi pendalilan dari ayat ini jelas ya. Inna rahmatallahi qaribum minal mu'minin. Sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala dekat dengan orang-orang yang muhsin. Ya, dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Baik, ini jelas sisi pendalilannya ya. Diidofahkan rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini idhafatus sifat ilal mausuf. Idhafatus sifat ilal mausuf dan ini juga ya eh, jelas menunjukkan kepemilikan dalam tanda kutip ya. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat rahmat. Allah taala memiliki sifat rahmat. Nah, ya saya kira cukup sampai sini. Ini dalil dari Quran. Adapun kita tidak sebutkan
dalil-dalil Quran ya, sebagaimana biasa. Saya kira sifat rahmat dalam Quran ya sangat banyak. Sudah kita sebutkan sebagian diantaranya tadi pada basmalah dan semua pengulangan Ar-Rahmanur Rahim dalam ayat Al-Quran. Ya, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatau wa ilma. Rahmatmu melingkup segala, rahmat dan ilmu darimu melingkup segala sesuatu, dan dalil-dalil yang sangat banyak dalam Al-Quran terkait dengan sifat rahmat Allah Ta'ala. Baik. Nanti kita lanjutkan bi'idznillah ta'ala. Naktabi hadzal qadar oleh minullah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.